Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Ahmad Rizky Maulana dengan NIM 15016210045 dari kelompok 1 jam 10. Nah, setelah saya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya S. Anggar Prayoga dan NIM 15016210041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zara dari kelompok 1 dengan NIM 15016210036. Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Ahmad Rizky Maulana dari kelompok 1 jam 10. Di sini saya akan memperbaiki lampu yang menyala sesaat atau lampu mati kembali atau kedap-kedip. Di sini yang saklar sebelah kiri saya tekan, lalu saya matikan dulu. Nah, pas saya tekan itu kondisi lampu yang ada di atas itu nyala tapi sebentar doang. Nah, coba kita perlihatkan dulu ya. Nah, di sini saya tekan lampu saklar yang tadi itu nyalanya sebentar doang, berkedip doang, habis itu mati lagi. Nah, ini kan saya belum tahu permasalahannya apa ya. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan itu sebenarnya kita bisa mengecek terlebih dahulu apa yang terjadi dengan lampu tersebut. Kenapa lampu tersebut berkedip? Nah, yang harus kita cek adalah kondisi lampunya. Nah, di sini kita cek kondisi lampu, apakah kondisi lampunya benar-benar mati, putus atau seperti apa? Kita cek terlebih dahulu di sini. Nah, ini kita akan tes lampunya menyala atau tidak. Nah, kita pakai fitting ini. Ini kita sudah colokan ke stop kontak stekernya. Nah, kita akan buktikan di sini apakah ini benar-benar menyala lampunya. Kita tes saja di sini. Ini di lampu ini sebenarnya menyala, berarti permasalahannya itu bukan di lampunya. Nah, apa yang terjadi? Permasalahannya itu bukan di lampunya. Yang kedua, kita adalah cek saklar yang kedua. Nah, kita cek saklar yang kedua itu kita buka aja saklarnya di sini. Nah, kita cek apa aja yang salah di sini dengan saklarnya. Bisa kita lihat. Oke, pertama-tama itu kita buka dulu skrupnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita buka dulu pelindung dari saklarnya itu sendiri. Kita lihat di sini kondisinya masih bagus. Nah, di sini kondisi saklarnya masih bagus, kondisi kabelnya juga masih bagus. Nah, kita di sini menggunakan test pen agar tidak tersetrum. Ini ada input fasa dan output fasa atau keluarannya. Nah, kalau misalkan kita cek sendiri, itu di inputnya ada arus listriknya. Jadi bisa dipastikan bahwa saklar ini masih berfungsi sebagaimana normalnya. Kita lihat di sini ada arusnya di saklarnya. Nah, kalau kita cek di sini ini tidak ada ya, karena ini outputnya. Sedangkan harusnya di output untuk keluaran ke lampunya itu harusnya ada arus ya. Kita coba nyalakan dan kita tes lagi. Ya, di sini kita tes dan ternyata ada arusnya. Jadi ini saklarnya masih berfungsi dengan sebagaimana normalnya, masih berfungsi dengan baik, dan ini sangat baik karena ini berfungsi dengan normal. Jadi apa yang membuat lampu tersebut kedap-kedip ternyata bukan dari saklarnya, karena kita sudah mengecek saklarnya dan ternyata saklarnya itu berfungsi dengan baik.
Nah, langkah selanjutnya kita pasang kembali saja saklarnya ini karena tidak ada masalah dengan saklarnya. Nah, yang kedua adalah kita bisa cek kondisi fittingnya. Oke, kalau kita cek kondisi fittingnya di sini kita bongkar aja dari fittingnya terlebih dahulu dan kita lihat di dalamnya apakah ada yang putus atau kenapa. Kalau kita lihat di sini kondisinya masih bagus, kondisi kabel. Oke, di sini bisa dilihat bahwa dari fittingnya tersebut masih bagus ya. Ini coba kita nyalakan dan kita akan mengecek fittingnya apakah fittingnya ada arusnya. Nah, kita cek di sini ini netral jadi tidak ada arusnya. Terus kita cek yang satunya, ini sudah pasti ada arusnya karena ini fasa. Nah, setelah itu kita akan mengecek pada bagian di dalam sininya, di bagian plat besinya itu. Nah, di sini hati-hati jangan sampai bersentuhan dengan plat pinggirannya karena itu bisa mengakibatkan kesetrum. Nah, kita cek di bagian pinggirnya. Pinggirnya itu adalah netralnya. Nah, di netralnya itu sudah pasti tidak ada. Dan kita cek yang di tengahnya, yang bagian lidahnya. Kalau bisa dibilang itu bagian lidahnya, itu ada arusnya. Nah, berarti di sini tuh tidak masalah ya. Karena terlihat bahwa di lidahnya itu ada arusnya dan ini masih bagus. Nah, kita bisa lihat di situ ada arusnya. Nah, coba kita matikan dulu ininya. Nah, bisa jadi berarti masalahnya itu adalah di lidahnya. Lidahnya itu terlalu ke dalam. Nah, akibatnya adalah ujung lampu itu tidak akan bersentuhan dengan lidahnya, jadi kedap-kedip. Jadi kita cuman congkel aja lidahnya keluar untuk bisa bersentuhan dengan lampunya. Dan kita akan tes lagi dengan saklar. Kita nyalakan saja. Nah, ternyata berhasil. Nah, jadi tadi itu penyebabnya adalah dari lidahnya yang terlalu ke dalam, jadi tidak bersentuhan langsung dengan ujung pada lampunya. Nah, ini kita coba beberapa kali, ternyata berhasil. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maintenance yang akan saya lakukan yaitu terhadap steker ini stekernya nyala. Stekernya nyala ya. Ini lampunya nyala kan. Tapi di sini lampu indikatornya mati, jadi saya akan menggantinya dengan lampu indikator yang baru. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama ini test pen, terus ada ini tang kombinasi, lalu ada obeng kembang. Pertama saya cabut dulu stekernya ini dari sumber tegangan. Udah saya cabut, udah nggak nyala lagi kan lampunya. Nah, selanjutnya akan saya bongkar ini. Nah, di sini masih lengkap semuanya, ada lampu indikatornya ini masih terhubung semua nih, fasanya di sini. Tadi kan di sebelah kiri ya tadi lampunya pas nyala. Jadi di sini fasanya, di sini sedangkan buat di netralnya ternyata bautnya hilang. Nanti kita tambahkan. Yang pertama saya ganti yaitu lampunya dulu, lampu indikatornya. Aduh. Lampu indikatornya sudah saya lepas. Lalu saya akan menggantinya yang baru. Ini saya punya yang baru lampu indikatornya. Lalu pasangkan kembali. Cara memasangkannya ini kawatnya ini nih dililitkan ke kuningannya ini ya. Yang sebelahnya juga. Setelah itu saya masukkan lampu indikator yang udah diganti tadi ke tempatnya.
Nah sudah, lalu tadi kan fasa sama netralnya kebalik, fasanya malah di kiri, netralnya di kanan. Jadi saya akan membuka kabelnya untuk selanjutnya menukarnya. Jadi ini yang kabel warna putih ini fasa, yang hijau netral. Kita balik. Jadi yang di kanan ini putihnya, biar fasanya ini kanan. Lalu karena tadi bautnya hilang, berarti kita harus mencarikan bautnya yang baru. Ini sudah ada, saya siapkan juga bautnya yang baru. Lalu kita masukkan lagi sesuai tempatnya masing-masing. Masukkan kuningannya, lalu lampu indikatornya ya sudah. Lalu kita rekatkan lagi kabelnya. Mana tempatnya? Nah ini dia. Lalu terakhir dipasangkan lagi casingnya, lalu disekut, baru dipasangkan kembali bautnya. Bautnya yang satu. Lalu saya sambungkan ke sumber tegangan. Nah, sudah berhasil lampunya nyala. Lalu kita tes apakah bisa digunakan atau tidak. Saya colokkan. Lalu kita lihat. Ya, sudah berhasil ngecas, berarti sudah bisa digunakan. Sekian maintenance saya. Terima kasih.